Halo semua, kembali lagi di Res Movie. Di video kali ini, film yang akan Mimin bahas adalah film drama terbaru. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita berlanjut ketika Hyul yang pingsan setelah digigit oleh In-hye. Setelah itu, In-hye pun memastikan apakah Hyul baik-baik saja atau cuma berpura-pura pingsan. Ia pun sangat terkejut karena detak jantung Hyul tidak berdetak. In-hye pun langsung membawa Hyul ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Hyul sudah tidak bisa diselamatkan lagi alias meninggoy. In-hye pun sangat kaget mendengar hal itu. Setelah itu datanglah pasien lain yang memiliki banyak luka karena kecelakaan. Hyul pun langsung bangun karena mencium darah segar dari pasien itu. Dan tanpa disengaja dokter sangat shock melihat Hyul bangun kembali. In-hye pun juga sangat shock melihat hal itu. Hyul kemudian langsung bangun dan mengajak In-hye untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, In-hye mau membayar biaya rumah sakit. Namun ia sangat kaget karena bayarannya sangat mahal karena tidak ditanggung asuransi. Setelah keluar dari rumah sakit, In-hye menyuruh Hyul untuk jangan mengikutinya lagi. Namun Hyul tetap mau pulang bersama In-hye karena rumah itu adalah miliknya. Namun In-hye tetap tidak percaya. Mereka berdua pun berdebat. Sampai akhirnya In-hye kabur memakai taksi. Setelah itu Hyul pun tidak punya pilihan selain mencari jalan pulang sendiri. Namun ia sama sekali tidak ingat jalan menuju rumahnya. Karena dunia sudah banyak berubah. Hyul bingung dengan banyaknya perubahan yang terjadi. Di sisi lain, dua pelayan Hyul datang ke petinya karena sudah 100 tahun berlalu. Namun mereka berdua sangat kaget karena Hyul tidak ada di peti itu. Mereka berdua pun cemas dan kemudian mencarinya. Shin pun beralih ke Hyul yang sedang tersesat di jalan. Ia pun lapar karena melihat pusat donor darah, namun ia berusaha menahan dirinya. Karena ia sudah berjanji untuk tidak meminum darah manusia. Dan ia pun melihat Pak Ko yang sedang menjadi kucing. Ia pun mengikutinya. Di sisi lain, In-hye sedang menuju rumah lamanya yang mau dihancurkan. Ia pun masuk ke dalam dan mengambil beberapa barang-barangnya. Setelah itu Hyul yang sedang mengikuti Pak Ko kemudian didatangi oleh dua orang. Mereka menanyakan kenapa Hyul ada di sana. Hyul pun menjelaskan bahwa ia sedang tersesat dan meminta bantuan untuk diarahkan. Kedua orang itu pun memberi Hyul jalan menuju ke rumahnya. Dan Hyul pun berhasil menemukan rumahnya. Hyul pun masuk ke dalam kemudian mengganti pakaiannya. In-hye yang sudah sampai di sana bertemu lagi dengan Hyul. In-hye pun langsung mengusir Hyul dari sana, namun Hyul membantah dan tidak mau karena itu merupakan rumahnya. Mereka berdua pun kembali berdebat. Hyul pun mencoba menjelaskan bahwa ia sangat tersiksa di dalam peti mati itu. Namun In-hye malah merusak tujuannya untuk menjadi manusia. In-hye pun menyuruh Hyul untuk membuktikan bahwa dia benar-benar vampir. Hyul yang mencoba membuktikan bahwa ia benar-benar vampir, tetapi gagal, karena semua kekuatannya tiba-tiba hilang. Karena tidak ada cara lain, ia menyuruh In-hye untuk menatap matanya. Ketika saling tatap, ia terkejut karena bisa melihat bayangannya di mata In-hye. In-hye pun salah paham dengan itu dan langsung mengusir Hyul. In-hye pun kemudian naik ke atas, lalu ia tiba-tiba lapar. Setelah itu ia langsung pergi ke toko untuk membeli makanan. Ia pun melihat Hyul yang sedang kelaparan di jalan. Hyul pun tidak sengaja melihat In-hye lalu menghampirinya. In-hye pun memberi satu ramennya ke Hyul. Di sana Hyul sangat tidak percaya betapa enaknya makanan manusia. Ia pun menghabisi ramennya dalam sekejap. Setelah ramennya habis, Hyul malah mabuk kemudian ngelantur. In-hye pun sangat malu dan kemudian meninggalkan Hyul di sana. Tidak lama kemudian ia dibangunkan oleh pekerja di sana dan menyuruhnya jangan tidur di sana. Hyul pun sangat marah karena ditinggalkan oleh In-hye. Ketika dalam perjalanan pulang, ia kembali menemukan Pak Ko. Pak Ko pun berubah wujud menjadi manusia. Pak Ko pun bertanya kenapa Hyul masih belum menjadi manusia. Hyul pun menjelaskan bahwa ia gagal karena dibangunkan sehari lebih awal. Shin pun beralih ke In-hye yang sedang berjalan di luar, dan ia tidak sengaja melihat orang yang menipunya. Mereka berdua pun saling kejar.
Ketika Inhe kaget karena mau ditabrak oleh mobil, Hyun-soo pun malah mengalami kesakitan. Ia juga tiba-tiba bisa mendengar suara Inhe, lalu ia bergegas untuk mencarinya. Hyul pun mencoba meminum darah yang diberikan oleh Pak Ko kepadanya. Setelah meminum itu, tiba-tiba kekuatannya kembali. Di sisi lain, Inhe sedang dalam bahaya karena si penipu mau membunuhnya. Dan kemudian datanglah Hyul yang langsung melawan penipu itu. 애들은 이런 거 가지고 장난치는 거 아니야. Inhe kaget melihat Hyul yang berkelahi menggunakan kekuatannya. Setelah itu Inhe pun percaya bahwa Hyul benar-benar vampir.